Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dep. Di video kali ini saya akan membuat bolu kukus ketan hitam yang rasanya enak, lembut, dan tidak seret di tenggorokan. Pembuatan bolu kukus ini sangat sederhana dan menggunakan bahan yang sangat ekonomis, hanya menggunakan 3 telur saja. Buat teman-teman yang pengen tahu apa saja bahan dan bagaimana proses pembuatannya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering, tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram, 3 butir telur ayam, setengah sendok teh SP atau ovalet, pasta vanila secukupnya saja. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk menggunakan mixer sampai tercampur dengan merata ya. Gunakan speed yang paling rendah terlebih dahulu. Jika semua bahan sudah tercampur dengan merata, baru speednya ini dinaikkan menjadi kecepatan maksimal. Lanjutkan mixer kurang lebih 7 sampai dengan 10 menit sampai adonannya ini mengembang, kental dan berjejak ya. Untuk lama memixernya, teman-teman bisa sesuaikan dengan alat masing-masing ya. Bisa saja lebih cepat dari waktu yang saya gunakan ataupun lebih lama juga bisa ya. Kalau teman-teman tidak suka bolu ketan hitam yang terlalu manis, untuk takaran gulanya teman-teman bisa dikurangi ya. Kalau saya menggunakan 180 gula ini sudah pas manisnya ya. Kalau adonannya sudah mengembang dan kental berjejak seperti ini, langsung saja masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram. Jangan lupa diayak terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan juga tepung ketan hitamnya. Ini wajib banget disaring ya, agar mendapatkan butiran tepung yang lebih halus. Di sini saya menggunakan tepung ketan hitam sebanyak 200 gram ya. Penggunaan tepung ketan hitam ini diusahakan yang tepungnya itu fresh ya, jangan yang sudah disimpan lama karena itu bisa mempengaruhi rasa dari ketan hitamnya. Ini akan saya ayak ya sampai tepungnya itu benar-benar habis. Jika sudah, aduk menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Tapi sebelum mixer dihidupkan, kita aduk dulu ya seperti ini. Jika dirasa sudah sedikit tercampur, baru hidupkan mixer dan gunakan speed yang paling rendah. Kemudian di mixernya itu sebentar saja ya, asal tercampur saja, tidak usah terlalu lama agar adonannya itu tidak overmix. Lanjut, saya akan tambahkan santan di sini sebanyak 100 ml dan tambahkan juga minyak goreng sebanyak 100 ml ya. Untuk minyak gorengnya, teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, yang penting minyaknya masih baru. Kemudian semua bahan ini akan diaduk juga sebentar saja ya, sampai tercampur dengan merata. Setelah penambahan santan dan minyak, terlihat adonannya ini lebih halus dan terlihat teksturnya itu lembut ya. Jika dirasa adonannya sudah tercampur dengan merata, matikan mixer, kemudian lanjutkan aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur dengan merata dan tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Karena kalau bahan belum tercampur dengan merata dan mengendap di bagian bawah, itu bisa membuat kue menjadi bantet. Jadi ini teksturnya ya setelah tercampur dengan merata. Kemudian kita akan siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang di bawahnya saya alasi dengan kertas roti. Pinggirannya saya tidak olesi apapun ya. Tuang semua adonan ke dalam loyang.
Kemudian ratakan menggunakan sendok seperti ini agar nanti permukaan kuenya itu menjadi rata ya. Sebelum dikukus hentak-hentakkan sebentar. Ini kukusannya sudah benar-benar panas ya. Kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan. Kukus adonan kurang lebih 25 sampai dengan 30 menit menggunakan api sedang, dan jangan lupa tutupan pancinya ini dialasi dengan kain bersih ya. Jangan menggunakan api besar saat mengukus karena nanti bisa kuenya itu menjadi pecah ya. Nah, setelah 30 menit ini hasilnya. Kompornya boleh dimatikan, boleh dites tusuk ataupun disentuh. Kalau tidak ada yang menempel berarti kuenya sudah matang, dan keluarkan dari kukusan. Ini hasilnya sangat cantik. Permukaannya rata ya dan tidak menggelembung karena tadi pinggirannya itu tidak diolesi dengan apapun. Jadi saya sisir menggunakan spatula seperti ini ya di bagian pinggirnya. Jika sudah, langsung dibalik ya. Keluarkan kue dari loyang, dan kertas rotinya ini juga kita buang terlebih dahulu. Ini aromanya sangat enak ya. Perpaduan santan dan ketan hitamnya itu tercium sangat wangi ya. Kuenya ini sangat enak ya, lembut. Buat teman-teman wajib banget mencoba resep dari saya ini karena dijamin anti gagal. Inilah dia hasil dari kita membuat bolu kukus ketan hitam yang hanya menggunakan 3 telur, tapi hasilnya lumayan besar ya. Dalam pembuatan bolu ketan hitam, kalau menggunakan tepung ketan hitam yang full itu biasanya hasilnya akan lebih keras ya. Kalau ditambah dengan tepung terigu seperti ini, maka teksturnya itu jauh lebih lembut dan rasanya pun lebih enak. Ini akan saya potong ya. Yang pertama saya potong kecil dulu. Nah, ini sangat lembut ya. Saat saya potong, teksturnya itu sudah berasa lembutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.